Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan secara singkat tentang hierarki memori komputer, di mana kami akan membahas pengertian, tujuan, dan tingkatannya, serta diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok yang akan presentasi kali ini. Halo, saya Apriliana Pratiwi. Halo, nama saya Disti Setiawati. Halo, nama saya Resti. Halo, nama saya Atia. Nah, sekarang kita langsung ke pemaparan materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari hierarki memori. Jadi, hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal, hingga memori yang lebih lambat dan murah. Tujuan utama hierarki memori adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem komputer dengan menyediakan berbagai jenis memori yang beroperasi dengan kecepatan, ukuran, dan biaya yang berbeda. Hierarki memori mengatur data dan instruksi sehingga yang sering digunakan disimpan dalam memori yang lebih cepat seperti cache, sementara yang jarang digunakan disimpan dalam memori yang lebih lambat dan murah seperti hard disk. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan waktu akses data dan memaksimalkan bandwidth sistem secara keseluruhan. Tingkatan hierarki memori berdasarkan kecepatan dan penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada level 0 yaitu register CPU. Register CPU memiliki memori yang paling kecil, tercepat, dan langsung berada di dalam CPU, serta menyimpan data yang sedang diproses dan waktu aksesnya sekitar 1 siklus CPU. Contohnya seperti register data, register alamat, dan register instruksi. Yang kedua, ada level 1 yaitu change processor. Change processor memiliki memori kecil berkecepatan tinggi, serta menyimpan data atau program yang sering diakses. Selain itu, terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada level 1 change, yaitu ukuran puluhan KB, tercepat, terintegrasi dalam inti prosesor. Lalu level 2 change yaitu ukuran 64 KB hingga 1 MB. Lebih lambat dari level 1, kadang opsional. Selanjutnya ada level 3 change yaitu beberapa MB, lebih lambat dari level 2, biasanya untuk prosesor server atau multicore. Selain itu, change juga mempercepat transfer data antar CPU dan memori utama. Yang ketiga, ada level 2 yaitu memori utama atau RAM. Memori utama atau RAM kapasitasnya lebih besar, kecepatannya lebih lambat dibandingkan cache. Selain itu juga menyimpan program dan data yang sedang dijalankan. Lalu terdiri dari RAM yang dinamis dan dapat diubah, dan ROM yang hanya bisa dibaca. Lalu berfungsi sebagai penyimpanan utama yang diakses CPU secara langsung. Yang keempat, level 3 yaitu penyimpanan sekunder. Media penyimpanan dengan kapasitas besar dan kecepatan lebih lambat, serta menyimpan data dan program secara permanen. Contoh seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan cakram magnetik. Yang terakhir ada level 4 yaitu penyimpanan tersier. Media penyimpanan untuk arsip dan cadangan untuk jangka panjang. Selain itu, biasanya digunakan untuk data yang jarang diakses. Contohnya seperti pita magnetik dan cakram optik seperti CD atau DVD. Jadi kesimpulan mengenai hierarki memori ini adalah suatu susunan memori komputer berdasarkan kecepatan,
kapasitas, dan biaya. Memori yang paling cepat seperti register dan cache berada di level atas. Sedangkan memori dengan kapasitas besar namun lambat seperti hard disk dan penyimpanan arsip berada di level bawah. Nah, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem dengan menempatkan data sesuai frekuensi penggunanya. Nah, begitulah pemaparan materi tentang hierarki memori. Mungkin cukupkan di sini. Terima kasih.